Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Corona ini belum selesai. Semoga cepat-cepat selesai ya, biar kita bisa ketemu langsung, bertatap muka. Tapi nggak apa-apa deh, walaupun secara virtual, aku di sini mau kasih informasi nih. Informasi apa sih? Ya, nah, aku di sini mau kasih informasi tentang autis. Pernah denger dong kata autis? Tapi sebelumnya aku mau tanya nih, kalian tahu autis itu apa? Belum ya? Aku kasih tahu ya. Autis di sini adalah autism spectrum disorder atau yang lebih sering disebut autis. Merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seseorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Bukan hanya autis, ASD juga mencangkup sindrom Asperger, sindrom Heller, dan gangguan perkembangan pervasif. Tapi di sini aku juga mau kasih tahu bahwa autis itu ada faktor-faktor yang memicunya. Apa aja ya faktornya? Dia ada 5. Yang pertama adalah jenis kelamin. Anak laki-laki memiliki risiko hingga 4 kali lebih tinggi mengalami autis dibanding dengan anak perempuan, teman-teman. Kemudian, yang kedua itu ada faktor keturunan. Nah, orang tua yang mengidap autis berisiko memiliki anak dengan kelainan yang sama. Dan yang ketiga, itu adalah penularan selama dalam kandungan. Contohnya, efek samping terhadap minuman beralkohol atau obat-obatan, terutama obat epilepsi untuk ibu hamil ya, selama dalam kandungan. Nah, yang keempat, pengaruh gangguan lainnya seperti sindrom Down, distrofi otot, neurofibromatosis, atau sindrom Tourette. Nah, yang terakhir yaitu kelahiran prematur, khususnya bayi yang lahir pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang. Nah, penyakit autis ini juga mempunyai gejala loh teman-teman. Apa ya gejalanya? Nah, gejala pada anak autis biasanya sudah terlihat sebelum anak itu berusia 3 tahun. Nah, beberapa gejala yang biasa diperhatikan antara lain tidak adanya kontak mata dan tidak adanya respon terhadap lingkungan. Jika tidak dilakukan terapi, maka setelah usia 3 tahun, perkembangan anak akan berhenti atau mundur, teman-teman. Kasihan ya. Seperti tidak mengenal suara orang tuanya dan tidak mengenali namanya juga. Nah, beberapa pakar mengungkapkan 3 gejala pada penderita autis klasik, yaitu pertama, gangguan interaksi sosial, kedua, hambatan dalam komunikasi ucapan dan bukan ucapan, seperti bahasa tubuh dan isyarat. Terus, yang ketiga, kegiatan dan minat yang aneh atau sangat terbatas. Nah, umumnya penyandang autis cenderung memiliki masalah dalam belajar dan kondisi kejiwaan, seperti gangguan hiperaktif atau juga disebut attention deficit hyperactivity disorder, seperti gangguan kecemasan dan depresi. Tapi, selain itu, juga terdapat sifat-sifat lainnya yang biasa ditemukan pada anak autis, teman-teman. Seperti sulit bergabung dengan anak-anak yang lain. Terus, tertawa cekikikan tidak pada tempatnya. Aktif atau justru tidak aktif sama sekali. Tidak takut akan bahaya, terpaku pada permainan yang ganjil, tidak mau dipeluk, tidak memberikan respon terhadap kata-kata atau bersikap seolah-olah mereka itu tuli.
Tapi autis itu ada penyembuhannya, teman-teman. Penyembuhannya itu ada 2, yaitu edukasi kepada keluarga atau penggunaan obat-obatan. Keluarga memiliki peran yang penting dalam membantu perkembangan anak, teman-teman. Bagaimanapun juga, orang tua adalah orang yang terdekat yang dapat membantu anak untuk belajar berkomunikasi, berperilaku terhadap lingkungan, dan orang sekitar. Bisa dibilang, keluarga adalah jendela bagi penderita autis untuk masuk ke dunia luar. Meski perlu diakui bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Tidak banyak orang tua itu yang memang merasa tidak mudah untuk bangkit ketika dia harus menghadapi anak yang menderita autis. Maka dari itu, kita harus sama-sama support para orang tua yang memang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus untuk selalu survive, yakin bahwa anaknya itu setidaknya dengan pengobatan terapi, anak itu akan mampu berkomunikasi dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Oke, dan yang kedua, itu ada penggunaan obat-obatan. Nah, penggunaan obat-obatan pada penderita autis harus di bawah pengawasan dokter. Jadi, nggak sembarang orang yang memang sudah mengetahui obat-obatan tersebut lalu membeli dengan secara bebas, atau kita punya kenalan perawat, kita bisa minta resep buat kita tebus obat itu sendiri tanpa harus ada konsultasi dengan dokter tertentu. Itu tidak boleh ya, teman-teman. Pengobatan ini diberikan jika dicurigai terdapat gangguan di otak yang mengganggu pusat emosi dari penderita autis. Hal ini seringkali menimbulkan gangguan emosi mendadak, seperti agresivitas, hiperaktif, dan stereotipik. Beberapa obat yang bisa diberikan yaitu urusan dokter. Kita nggak usah tahu lah ya. Yang penting nanti kalau seumpamanya ada keluarga kita yang mengalami autis, jangan sampai ya. Kita harus cepat-cepat menghubungi dokter terkait untuk diberikan obat-obatan tertentu ya. Kemudian teman-teman, dari beberapa penelitian terakhir, pengobatan untuk gangguan autis yang berkembang adalah terapi perilaku. Terapi ini dipercaya sebagai terapi yang paling penting. Tujuannya adalah untuk mengontrol atau membentuk perilaku yang diinginkan dan yang tidak diinginkan lewat sistem reward dan punishment. Nah, reward itu adalah pemberian hadiah akan meningkatkan munculnya perilaku yang diinginkan. Sehingga punishment, yaitu hukuman, akan menurunkan perilaku yang tidak diinginkan. Nah, hingga saat ini belum ditemukan nih cara untuk mencegah timbulnya autis, teman-teman. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan risiko autis. Contohnya, jika teman-teman nanti hamil atau merencanakan kehamilan setelah menikah, sebaiknya teman-teman hindari alkohol, kafein, dan merokok. Kemudian, tingkatkan konsumsi makanan yang bernutrisi tinggi, seperti sayuran, buah-buahan, vitamin penunjang lainnya, seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa lakukan olahraga secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Dan yang lebih penting, teman-teman harus lakukan kontrol secara rutin ke dokter kandungan. Nah, nanti jika anak teman-teman sudah lahir, maka teman-teman harus mendekatkan diri dengan anak. Ajaklah anak teman-teman untuk berbicara, tertawa, dan peganglah anak teman-teman sesering mungkin. Teman-teman juga bisa mencoba tidur dengan anak teman-teman nanti. Udah pastilah ya, namanya kita baru punya anak, pasti kita maunya tidur bareng anak terus. Nah, terus berikan ASI kepada anak teman-teman, bahkan kalau bisa hingga usia 2 tahun ya. Kemudian yang terakhir adalah berikan makanan yang bernutrisi tinggi. Jadi, bukan dalam keadaan hamil aja, tapi ketika si anak itu sudah lahir, kita juga harus berikan makanan yang bernutrisi tinggi. Oke, teman-teman? Nanti dilanjutkan sama kakak yang lain ya. Hambatan yang terjadi dalam penyembuhan autisme. Yang pertama, masalah dalam memahami lingkungan. Yang kedua,
kesulitan ketika bercakap. Beberapa anak autisme tidak pernah berbicara. Biasanya mereka mengulang kembali kata-kata yang disampaikan orang lain. Mereka mengalami kesulitan dalam mempergunakan kata sambung dan tidak dapat mengungkapkan ide. Yang ketiga, lemah dalam mengucapkan dan kontrol suara. Beberapa anak autisme memiliki kesulitan dalam membedakan suara tertentu yang mereka dengar. Mereka kebingungan dengan kata-kata yang hampir sama, sehingga menimbulkan mereka mengalami kesulitan dalam mengontrol kekerasan suara. Hambatan lainnya bisa saja terjadi apabila misal terapi keluarga diberikan, namun orang tua atau keluarga yang ada di rumah tidak mendukung terapi tersebut dengan cara berinteraksi. Mengajarkan anak tersebut berbicara dan berperilaku normal akan sulit sekali untuk terwujud terapi keluarga tersebut diberikan. Pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan rumah terhadap anak yang mengalami autisme. Di dalam lingkungan keluarga, ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan, khususnya dalam hal suara dan cahaya. Ternyata hal tersebut bisa memberikan pengaruh yang bermakna terhadap perilaku anak autisme loh. Nah, contohnya itu seperti suara handphone, suara hair dryer, dan suara lalu lintas. Artinya, di mana suara handphone, suara hair dryer, dan suara lalu lintas yang berada di sekelilingnya berpengaruh terhadap anak autisme yang mengarah ke perilaku hiperaktif seperti berlari-lari, mondar-mandir tanpa arah, melompat-lompat, dan menjerit. Adapun anak yang berperilaku defisit karena anak merasa gelisah, menangis dan kurang nyaman, lingkungan fisik, cahaya di ruang gelap, dan cahaya matahari memberikan pengaruh terhadap perilaku anak autisme juga. Artinya, cahaya matahari memberikan pengaruh terhadap perilaku anak autisme. Anak yang hiperaktif merasa nyaman di tempat cahaya yang terang, sedangkan anak yang defisit merasa gelisah dan tidak nyaman. Dan ada pun dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga memberikan pengaruh yang bermakna terhadap perilaku anak autisme. Maksudnya adalah dukungan emosional keluarga yang rendah akan membuat anak lebih cenderung berlaku hiperaktif. Perhatian orang tua atau keluarga sangat dibutuhkan oleh anak seperti perhatian, kasih sayang, belayan dan pelukan hangat yang dapat membuat anak merasa senang dan dukungannya penghargaan yang penuh. Bagaimana anak autisme belajar? Perlu diketahui bahwa setiap anak autisme memiliki kemampuan serta hambatan yang berbeda-beda. Ada anak autisme yang berbaur dengan anak-anak normal lainnya di dalam kelas reguler dan menghabiskan hanya sedikit waktu berada dalam kelas khusus. Namun ada pula anak autisme yang disarankan untuk selalu berada dalam kelas, khususnya yang terstruktur untuk dirinya. Anak-anak yang dapat belajar dalam kelas reguler tersebut biasanya mereka memiliki kemampuan berkomunikasi, kognitif, dan bantu diri yang memadai. Sedangkan yang masih membutuhkan kelas khusus biasanya anak autis dimasukkan dalam kelas terpadu, yaitu kelas perkenalan dan persiapan bagi anak autisme untuk dapat masuk ke sekolah umum biasa dengan kurikulum umum namun tetap dalam tata belajar anak autisme, yaitu kelas kecil dan jumlah guru besar dan alat visual, gambar atau kartu, instruksi yang jelas, padat dan konsisten tersebut. Lalu bagaimana mengenai pendidikan anak autisme? Metode belajar yang tepat bagi anak autisme disesuaikan dengan usia anak serta kemampuan serta hambatan yang dimiliki anak saat belajar dan gaya belajar satu learning style masing-masing anak autisme. Metode yang digunakan biasanya bersifat kombinasi beberapa metode. Banyak walaupun tidak semuanya anak autisme yang merespons sangat baik terhadap stimulus visual, sehingga metode belajar yang banyak menggunakan stimulus visual diutamakan bagi mereka. Pembelajaran yang menggunakan alat bantu sebagai media pengajarannya menjadi pilihan. Alat bantu dapat berupa gambar, poster-poster, bola, mainan balok, dan lain-lain. Pada bulan-bulan pertama ini, sebaiknya anak autisme didampingi oleh seorang terapis yang berfungsi sebagai guru pembimbing khusus. Suasana belajar seperti apa yang dibutuhkan anak autisme? Tergantung dengan kemampuan dan gaya belajar masing-masing anak autisme.
Ada anak autisme yang mencapai hasil yang lebih baik bila dibaurkan dengan anak-anak lain, baik itu anak normal maupun anak-anak dengan kebutuhan khusus lainnya. Ada anak autisme yang lebih baik bila ditempatkan pada suasana belajar yang tenang, tidak banyak gangguan atau stimulus suara, warna atau hal lain yang berpotensi mengalihkan perhatian. Lalu, apa saja yang diajarkan dalam pendidikan anak autisme? Komunikasi bahasa ekspresif dan resepsif, keterampilan bantu diri, keterampilan berlaku di depan umum. Setelah itu, dapat diajarkan hal lain yang disesuaikan dengan usia dan kematangan anak serta tingkat intelijensi. Berapa besar kemungkinan anak autisme berbaur dengan murid lain di sekolah biasa? Kemungkinan selalu ada. Akan tetapi, semua itu tergantung pada kemampuan anak autisme tersebut dan apakah sistem pendidikan atau fasilitas di sekolah biasa itu mendukung berbaurnya anak autisme dengan murid-murid lain dalam kelas reguler. Selanjutnya, memiliki anak berkebutuhan khusus bukan hal yang mudah bagi orang tua manapun. Perhatian orang tua sangat penting bagi tumbuh kembang mereka, sehingga orang tua perlu belajar memahami dan mendampingi, agar mereka selalu percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sebenarnya ada aturan tentang anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sebagaimana disebutkan, anak berkebutuhan khusus mendapat perlindungan dan pelayanan penuh dari negara. Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011. Selanjutnya, memahami anak berkebutuhan khusus lebih dekat. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Tidak hanya itu, anak berkebutuhan khusus juga mencakup anak-anak yang memiliki gangguan pemusatan perhatian, gangguan spektrum autisme, gangguan kemampuan komunikasi, serta kesulitan belajar. Perlu dipahami bahwa kondisi anak berkebutuhan khusus bukan penyakit yang menular. Jadi, interaksi dengan anak berkebutuhan khusus tidak akan membawa dampak pada orang lain. Anak berkebutuhan khusus dapat tetap bersosialisasi dalam masyarakat. Hal penting dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Meski anak berkebutuhan khusus terlihat berbeda dari anak-anak pada umumnya, tetapi mereka memiliki hak yang sama dengan anak lain. Di antaranya adalah hak untuk mengembangkan minat dan potensi yang dimiliki. Bagi Anda yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau menjadi pendamping anak berkebutuhan khusus, ada beberapa hal yang penting yang bisa Anda lakukan sebagai dukungan untuk mereka. Di antaranya, yang pertama, selalu memberikan motivasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian anak berkebutuhan khusus yang merasa sedih bahkan stres karena berbeda dengan anak. Oleh karena itu, tugas orang tua dan pendamping yaitu selalu memotivasi dan membantu anak berkebutuhan khusus mencapai potensinya. Lalu yang kedua, memasukkan ke sekolah yang tepat. Pendidikan adalah instrumen penting bagi anak-anak, tak terkecuali adalah anak berkebutuhan khusus. Anda sebagai orang tua harus secara aktif mendukung dan berpartisipasi dalam memasukkan sekolah anak berkebutuhan khusus. Tentunya di sekolah yang sesuai pada kurikulum anak berkebutuhan khusus, misalnya homeschooling,
Selain itu, anak-anak berkebutuhan khusus juga bisa disekolahkan di sekolah inklusi. Lalu yang ketiga, memberikan keterampilan hidup. Jika anak berkebutuhan khusus mendapatkan pembelajaran yang tepat dalam meningkatkan keterampilan hidup sesuai minat dan potensinya, maka anak tersebut akan bisa hidup lebih mandiri. Sebaliknya, jika tidak ditangani secara tepat, maka kemampuan anak akan mengalami hambatan dalam perkembangannya. Bergabung dalam komunitas atau perkumpulan adanya. Komunitas atau perkumpulan anak-anak berkebutuhan khusus akan membawa dampak positif bagi mereka untuk saling bersosialisasi, bermain, dan berbagi. Demikian juga bagi Anda sebagai orang tua, keluarga, ataupun pendamping. Komunitas juga biasanya akan banyak informasi kegiatan, seminar atau acara yang berkaitan dengan perkembangan dan kepedulian anak berkebutuhan khusus. Hal penting lainnya yang perlu dipahami jika memang Anda memutuskan untuk memperoleh bantuan pendamping atau perawat untuk anak berkebutuhan khusus, maka carilah pendamping yang tepat, sabar, tentunya bisa memberi dukungan yang dapat meningkatkan tumbuh kembangnya. Nah, di sini aku akan cerita tentang berpikir positif. Positif? Nah, di sini aku ingin bilang bahwa berpikir positif adalah memandang segala hal dengan positif. Karena dengan berpikir positif dalam suatu permasalahan, pasti terdapat pemecahan, dan pemecahannya itu diperoleh dari intelektual yang sehat. Selama kita bisa berpikir positif, maka setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Percaya deh. Oke, berikutnya aku akan bilang bahwa sumber dari berpikir positif yaitu kekuatan. Karena dengan adanya kekuatan dapat membantu memberikan solusi. Kita harus kuat nih supaya kita nemu solusi dari permasalahan yang kita punya. Selain itu, kekuatan juga disebut sebagai sumber kebebasan. Karena dapat menjadikan individu terbebas dari penderitaan dan lingkungan pikiran negatif terhadap pengaruh fisiknya. Karena kebanyakan nih, kalau kita berpikirnya negatif terus sama diri kita, bisa-bisa kita juga sakit. Bukan sakit jasmani aja loh, terlebih kita bakalan sakit rohani. Dan itu lebih parah impactnya. Nah, dampak dari berpikir positif pada anak yang berkebutuhan khusus penyandang tunanetra, yaitu dapat meningkatkan kemampuan suatu individu menjadi lebih baik. Kita harus menghargai sesama manusia. Kita tidak bisa membeda-bedakan yang satu dengan yang lainnya. Tuhan aja adil, masa iya kita nggak bisa? Ya nggak sih? Nah, dengan berpikir positif, individu lebih mempunyai penyesuaian diri yang baik dibandingkan dengan individu yang tidak berpikir positif. Hal tersebut membuat suatu individu lebih menghargai apapun yang mereka miliki. Kalau kita berpikir positif sama diri kita akan menghargai apa yang kita punya. Kita tidak akan ada waktu untuk membandingkan dengan apa yang mereka punya. Kita lebih bersyukur dengan apa yang kita dapat dan kita tidak akan merasa iri dengan apa yang mereka punya. Percaya deh. Berikutnya, sedangkan sumber-sumber yang sangat berperan dalam berpikir positif adalah adanya motivasi diri yang tertanam dalam suatu individu, sehingga menimbulkan rasa optimis dalam diri individu. Motivasi itu acuan diri bagaimana kita mencapai sesuatu dengan usaha kita sendiri, sehingga menimbulkan rasa optimis nih di diri kita. Maksudnya, ketika kita sudah berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, belum tentu yang kita butuhkan ya. Kita akan ada rasa optimis untuk mencapainya. Contohnya nih,
oh, anak yang dengan berkebutuhan khusus ini bisa kok disembuhkan dengan cara terapi. Nah, bagaimana si terapis itu berusaha untuk membantu si anak yang berkebutuhan khusus ini agar dia mau, agar dia bisa, agar dia bersungguh-sungguh untuk sembuh. Gimana caranya? Kita kasih motivasi bahwa kalau kita sembuh, kita akan bisa hidup lebih layak lagi. Contohnya kita bisa percaya diri untuk gabung dengan orang-orang lain, seperti itu. Oke? Selain itu, kekuatan juga menjadi sumber penting nih dalam penerapan berpikir positif, sehingga menjadikan individu terbebas pada suatu penderitaan dan pikiran negatif. Oke teman-teman, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Itu sebabnya mengapa Tuhan menciptakan belahan jiwa untuk melengkapi, untuk menjadi sempurna. Mereka memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan orang yang memiliki fisik jauh lebih baik. Bahkan, banyak sekali prestasi yang sangat membanggakan. Mulai dari seni, olahraga, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kita tidak bisa menghakimi orang lain secara sepihak. Kita harus bisa menghargai diri kita sendiri, baru kita juga akan dihargai oleh orang lain. Dan bagaimana kita juga harus menghargai orang lain tersebut. So, jangan pantang menyerah. Kita harus punya motivasi diri, kita harus punya acuan diri, sehingga kita dapat optimis untuk mencapai apa yang sudah kita rencanakan dan apa yang sudah kita cita-citakan. Go! Semangat!